Berjumpa kembali dengan saya, Sam, teolog pertesan karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pengajaran tentang akhir zaman untuk sesi yang ke-12. Tema hari ini di sesi yang ke-12 ini adalah eksekusi dan nasib akhir iblis, dengan subtema runtuhnya teori rapuh corpus delicti Erastusianisme. Sebagai nas bacaan kita yang menjadi dasar pembahasan kita hari ini, saya mengajak kita membaca di Wahyu pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus Kristus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Itu tadi nas bacaan kita, ya, yang kita baca dari Wahyu pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sekarang saya mulai dengan opening statement saya. Sejak awal kejatuhannya, hukuman, nasib akhir, dan eksekusi atas iblis telah ditetapkan. Sejak awal kejatuhannya, sejak awal keberdosaan kejatuhannya, hukuman, nasib akhir, dan eksekusi atas iblis telah ditetapkan. Nah, penafsiran atas teks Yeskiel 28 ayat 12 sampai ayat yang ke-18 dan Yesaya 14 ayat yang ke-13 sampai 14 berdasarkan the law of double reference atau hukum referensi ganda menunjukkan bahwa alasan bagi kejatuhan iblis adalah kesombongannya. Sebagai malaikat kerub yang diciptakan oleh Allah, ia ingin menjadi penguasa surga dan hendak menyamai Allah. Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Namun iblis tidak ingin sendirian. Ia menyesatkan dan menghasut sepertiga dari malaikat di surga untuk bersamanya dalam suatu pemberontakan melawan Allah di surga. Ayat rujukannya Wahyu 12 ayat 3 sampai ayat 9. Bandingkan juga di Yeskiel 28 ayat 16 sampai 17. Nah, karena dosanya tersebut, iblis telah dijatuhi hukuman oleh Allah dengan 3 vonis putusan. Karena dosa tersebut, iblis telah dijatuhi hukuman oleh Allah dengan 3 vonis putusan. Yaitu, 1, iblis bersama dengan malaikat-malaikat pemberontak yang mengikutinya akan dilemparkan dari hadirat Allah di surga ke bumi. 2, kemudian pada waktu yang telah ditentukan, iblis dan malaikat-malaikat pengikutnya akan dipenjara selama 1000 tahun di tempat yang bernama Abysos atau jurang maut. Dan yang ketiga, paling akhir, pada waktu yang telah ditentukan,
iblis dan malaikat-malaikat pengikutnya akan dilemparkan ke tempat yang bernama Gehenna atau neraka untuk dihukum dan disiksa selama-lamanya. Wahyu 20 ayat yang ke-10. Nah, dengan demikian, teori corpus delicti dalam buku Kristologi Erastus Sabdono yang mengajarkan bahwa hukuman atas kesalahan iblis belum dijatuhkan karena belum dapat dibuktikan kesalahannya. Jelas-jelas salah. Karena bertentangan dengan ajaran Alkitab yang menunjukkan bahwa vonis hukuman atas iblis telah dijatuhkan oleh Allah. Karena iblis terbukti telah bersalah dan memberontak terhadap Allah. Hanya eksekusinya yang belum. Perhatikan. Vonis hukuman sudah dijatuhkan. Sebab itu di masa depan tidak ada sidang yang perlu digelar, pengadilan, sidang yang perlu digelar untuk iblis, sama sekali tidak ada. Vonis sudah dijatuhkan oleh Allah, vonis hukuman. Hanya eksekusinya itu akan dilaksanakan nanti pada waktu yang telah ditentukan. Tapi vonis hukumannya sudah, dia terbukti bersalah. Kalau vonis hukuman sudah dijatuhkan, berarti dia terbukti bersalah. Tidak perlu ada corpus delicti lagi. Dan nanti saya akan tunjukkan bahwa corpus delicti itu tidak lebih dari sekedar teori rapuh dari spekulasi teologis atau spekulasi teologis yang rapuh. Tidak memiliki dasar alkitabiah yang ketat, yang akurat, yang berdasarkan disiplin ya, dari keilmuan teologi. Apa itu teori corpus delicti? Kita tahu bahwa teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Bisa juga disebut suatu prinsip dan hukum yang menjadi dasar untuk pengetahuan dan aturan untuk melakukan sesuatu. Yang terpenting di dalam sebuah teori adalah data yang valid. Ya. Penyajian data-data yang valid dan akurat. Nah, itu teori. Nah, corpus delicti adalah istilah yang dipakai oleh Erastus Sabdono untuk menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk membuktikan kesalahan iblis. Tetapi karena manusia gagal menjadi corpus delicti, maka tugas tersebut menjadi tugas anak Allah, Yesus Kristus. Menurut pengakuan Erastus Sabdono, istilah corpus delicti ini merupakan istilah yang terinspirasi dari buku Etika Kristen karangan Profesor G. Perkail. Ya, ini bisa saudara baca di buku Corpus Delicti Hukum Kehidupan yang ditulis oleh Erastus Sabdono di halaman yang ke-41 dan 42. Nah, namun istilah corpus delicti Erastus Sabdono tersebut secara teologis berbeda makna, pengertian, penggunaannya dengan yang digunakan oleh Profesor Perkail. Johannes Perkail, teolog Belanda itu menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan bahwa hukum Taurat dapat dikatakan sebagai corpus delicti untuk membuktikan kesalahan manusia. Saya sepakat, karena itu ada diajarkan Alkitab. Saya setuju dengan Profesor Perkail. Tetapi penggunaan corpus delicti yang digunakan oleh Erastus berbeda makna dan pengertiannya, penggunaannya. Tidak sama dengan penggunaan yang dilakukan, dimaksud oleh Profesor Perkail. Nah, untuk teori corpus delicti ini saya menyebutnya dengan istilah lain, yaitu istilah Erastusianisme. Jadi Erastusianisme adalah istilah yang saya gunakan menunjuk pada teori corpus delicti yang dicetuskan oleh Erastus Sabdono atau juga menunjuk kepada pengikut dari teori corpus delicti Erastus Sabdono tersebut. Nah, kesalahan teori corpus delicti Erastus Sabdono mencapai puncaknya pada pernyataan yang mengejutkan bahwa Erastus Sabdono mengatakan Lucifer iblis adalah putra Allah, di mana Allah memiliki dua putra, yaitu Lucifer dan Yesus, putra tunggalnya. Ini di buku Kristologi Mengenal Pribadi Kristus di halaman 148. Erastus Sabdono membuat pernyataan yang mengejutkan bahwa Lucifer itu istilah yang dia pakai untuk iblis. Saya tidak mengakui bahwa iblis itu adalah Lucifer. Iblis itu tidak berhak menyandang gelar Lucifer. Nah, jadi Lucifer atau iblis menurut Erastus Sabdono adalah putra Allah, di mana Allah memiliki dua putra, yaitu Lucifer dan Yesus, putra tunggalnya. Nih, dibaca di buku ini. Saya sudah baca buku ini berkali-kali. Untuk melihat, menganalisa, melihat, mengkaji apa sebenarnya pemikiran-pemikirannya. Ada lagi buku-buku lainnya juga. Sekitar 15-an buku lah. Termasuk Tritunggalnya, termasuk buku Corpus Delicti itu sendiri. Tapi ini saya ingin menjelaskan dari kristologinya. Karena kita bicara tentang akhir zaman yang berkaitan dengan Kristus, pemerintahan Kristus.
Ya. Dan bagaimana Kristus mengeksekusi iblis, ya, di eksekusi paling akhir nanti. Nah, dari sekitar 15 buku yang ditulis oleh Erastus Sabdono, termasuk buku Kristologi, mengenal pribadi Kristus ini, yang sudah saya baca, hampir semua termasuk Tritunggal, Kristologi, Soteriologi, Demonologi, dan Eskatologinya, memasukkan ajaran Corpus Delicti. Jadi saya menyimpulkan bahwa kelihatannya Erastus Sabdono membangun seluruh pandangan teologinya di atas fondasi teori Corpus Delicti ini. Bisa dikatakan bahwa Corpus Delicti adalah semacam inti, core, sekaligus pusat sentral dari teologi Erastus. Salah satu sentralitas pernyataan teologis Erastus tertuang dalam buku Corpus Delicti Hukum Kehidupan. Di halaman 3, dia mengatakan menurutnya bahwa orang yang mengerti keselamatan, orang yang mengerti Corpus Delicti saja yang memiliki pandangan soteriologis tentang keselamatan yang utuh dan lengkap. Dengan kata lain, Erastus Sabdono mengatakan semua orang yang tidak memiliki pandangan Corpus Delicti seperti pandangannya pastilah memiliki pandangan soteriologis yang tidak utuh. Saya pikir ini adalah klaim yang sepihak. Dan ini tentu saja nanti saya buktikan bahwa teori Corpus Delicti itu sumbang, miring, bahkan bisa dikatakan sesat, ya, tidak alkitabiah sama sekali. Ya. Nah, karena luasnya sebaran ajaran Corpus Delicti Erastus Sabdono, maka saya hanya membahas yang tertuang dalam buku Kristologinya. Di dalam buku Kristologi yang menjelaskan bahwa tujuan kematian Kristus adalah menjadi Corpus Delicti untuk membuktikan kesalahan iblis. Kalau Erastus Sabdono mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, saya berharap dia dapat memberikan feedback, ya, memberikan analisis balikan terhadap pandangan saya. Jadi saya menganalisis pandangan teori Corpus Delicti-nya, saya berharap dia secara akademis juga bisa memberikan evaluasi terhadap pandangan saya. Saya ingin mendapatkan feedback dari ajarannya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan ringkasan teori Corpus Delicti itu dari beberapa buku yang saya baca, termasuk Kristologi dan juga buku Corpus Delicti Hukum Kehidupan. Secara ringkas, teori Corpus Delicti dalam Kristologi Erastus Sabdono dapat dijelaskan sebagai berikut. Erastus Sabdono mengatakan putra Allah yang bernama Lucifer diciptakan segambar dengan Allah, dilengkapi dengan kehendak bebas untuk melayani Allah, tetapi memilih tidak taat dan memberontak melawan Allah. Namun Allah tidak memiliki bukti untuk menghukum Lucifer atau iblis atas pemberontakan dan ketidaktaatan itu. Karena itulah Allah menciptakan manusia Adam yang segambar dengannya, yang juga dilengkapi dengan kehendak bebas untuk bisa menaati Allah dan tidak memberontak. Betulnya dari kalimat-kalimat itu ada beberapa yang memang perlu dibahas lagi, kesalahan-kesalahan pernyataan itu. Selanjutnya, Erastus Sabdono juga menjelaskan bahwa Adam diciptakan dengan tujuan menjadi Corpus Delicti untuk membuktikan kesalahan Lucifer dengan cara menaati Allah. Adam harus membuktikan bahwa ia dan kehendak bebas mampu menaati Allah. Tetapi karena Adam jatuh dalam ketidaktaatan kepada Allah dan gagal menjadi Corpus Delicti, maka tugas tersebut menjadi tugas putra tunggal Allah Yesus Kristus. Ketaatan dan kesetiaan Tuhan Yesus kepada Bapa harus dibuktikan sampai pada kematiannya, sekaligus membuktikan bahwa ia layak menjadi Corpus Delicti untuk membuktikan kesalahan iblis. Hanya melalui ketaatannya sampai mati di kayu salib, Kristus dapat membuktikan bahwa iblis bersalah, dan dengan demikian hukuman atas iblis dapat dijatuhkan oleh Allah Bapa. Tetapi kalau Yesus gagal menjadi Corpus Delicti karena ketidaktaatannya, maka Lucifer tidak terbukti berbuat salah dan ia bisa bebas. Jika itu terjadi, maka artinya kemenangan bagi Lucifer dan kekalahan bagi Allah. Bahkan lebih lagi, Lucifer bisa menjadi penguasa atas sebagian atas seluruh jagat raya manusia dan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena itulah Yesus benar-benar harus taat sampai mati di kayu salib, karena hanya dengan cara demikianlah kesalahan iblis bisa dibuktikan. Dengan demikian tujuan kematian Kristus adalah untuk membuktikan kesalahan iblis. Itu tadi ringkasan pandangan dari teori Corpus Delicti Erastus Sabdono. Yang saya tarik dari buku Kristologi ini. Nah, satu pertanyaan yang muncul atas teori Corpus Delicti ini, ada banyak pertanyaan sebetulnya bisa muncul secara konstan, paling sedikit ada 4. Tapi hari ini saya hanya menjawab satu pertanyaan yang muncul atas teori Corpus Delicti Erastus Sabdono itu, atau Erastusianisme, teori Erastusianisme atau teori Corpus Delicti, yang dihubungkan dengan pengajaran tentang akhir zaman di sesi 12 ini. Yaitu pertanyaannya begini, benarkah hukuman atas kesalahan Lucifer belum dijatuhkan? Benarkah hukuman atas kesalahan Lucifer atau iblis belum dijatuhkan? Ya. Lucifer di sini bukan istilah saya. Sekali lagi, ketika saya menyebut Lucifer, itu adalah istilah yang dipakai oleh Erastus Sabdono untuk menyebut iblis. Saya tidak memakai itu. Iblis adalah iblis. Dia bukan Lucifer. Dia mengaku Lucifer sebagai pembawa terang.
Ya, pembawa terang bintang fajar, bintang timur itu adalah Yesus Kristus, gelar untuk Yesus Kristus. Tapi iblis dari dulu ya hendak mengklaim bahwa dirinya adalah pembawa terang, bintang fajar, bintang timur. Mengaku diri sebagai Lucifer. Lucifer itu artinya pembawa terang. Ya. Dia hendak mengklaim dirinya demikian. Saya tidak percaya itu. Ya. Jadi saya tidak menyebut iblis sebagai Lucifer. Iblis disebut dengan iblis. Dia bisa disebut Satan, Satanos, Devil. Ya. Dia juga disebut dengan Diabolos. Dia juga disebut dengan Drakon. Nanti saya akan jelaskan. Ya. Nah, jadi jawaban untuk pertanyaan, benarkah hukuman atas kesalahan Lucifer atau iblis belum dijatuhkan atasnya? Jawaban saya dengan tegas, tidak. Hukuman itu sudah dijatuhkan, bukan belum dijatuhkan. Vonis hukuman sudah dijatuhkan oleh Allah, hanya eksekusinya yang belum. Berikut ini penjelasan dan argumentasi saya atas pernyataan saya tersebut, jawaban bagi pertanyaan tersebut. Kejatuhan iblis dan vonis hukuman atasnya, ini perlu saya jelaskan. Iblis termasuk dalam golongan malaikat-malaikat kerubin, Yeskiel 28 ayat 14. Dan rupanya dia termasuk salah satu ciptaan yang tertinggi. Bukan satu-satunya ciptaan tertinggi, salah satu ciptaan yang tertinggi. Dia adalah pemimpin dari para kerubin. Yeskiel pasal 28 ayat 12. Bahwa iblis atau setan termasuk malaikat golongan kerubin didukung oleh teks Masoret. Terjemahan Alkitab Indonesia terjemahan baru dikatakan di sana, aku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Dalam teks Masoret adalah engkau adalah kerub. Kerub yang tertinggi di antara kerubin. Ya, itu adalah iblis, jatuh dalam kesombongan karena kemegahannya. Ia kemudian dikenali dalam Alkitab sebagai Satan atau iblis. Kata iblis yang dalam Alkitab King James Version diterjemahkan Satan berasal dari bahasa Ibrani Satan, yang dalam bahasa Yunani disebut Satanos, yang artinya pemberontak atau musuh, pemberontak atau musuh. Kata ini muncul dalam King James Version, ditemukan sebanyak 19 kali dalam Perjanjian Lama dan 36 kali dalam Perjanjian Baru. Ayat rujukannya Kejadian 3 ayat 1 sampai 15, Kejadian 1 Tawarik pasal 21 ayat 1, Ayub 1 ayat 7, Zakaria 3 ayat 1, Matius 4 ayat 10, Lukas 10 ayat 18 sampai 19, 2 Korintus 2 ayat 11, 1 Timotius 1 ayat 20, 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9, Wahyu 12, Wahyu 20 ayat 1, 3, 7 dan ayat yang ke-10. Kata lain yang digunakan untuk iblis dalam King James Version adalah devil, yang muncul sebanyak 35 kali, berasal dari kata Yunani diabolos, yang berarti pendakwa atau pemfitnah. Ayat rujukannya Matius 13 ayat 39, Yohanes pasal 13 ayat 2, Efesus 6 ayat 11, Yakobus 4 ayat 7, dan Wahyu 12 ayat yang ke-10. Nama dan gelar lain yang diberikan kepada iblis adalah Dagon atau naga, yang berasal dari kata Yunani drakon, yang secara harafiah berarti ular besar atau binatang laut yang dahsyat. Wahyu 12 ayat 2 sampai 3, ayat 7 ayat 9, Wahyu 20 ayat 2. Nah, gambaran iblis sebagai naga menunjukkan kelicikan dan penipuannya. Selain itu, iblis juga disebut sebagai Belzebul, artinya adalah penghulu setan. Matius 10 ayat 25, Markus 3 ayat 22, Lukas 11 ayat 5, ayat 18 dan ayat 19. Nama tersebut berasal dari bahasa Kastim yang berarti penghulu dari yang berterbangan. Istilah ini muncul 4 kali dalam Perjanjian Lama sebagai Baal Zebub. 2 Raja-Raja 1 ayat 2, ayat 3, ayat 6, ayat 16, dan diidentifikasi sebagai Allah di Ekron. Ini dihubungkan dengan penyembahan berhala di Kanaan, karena itu ia dinamakan Baal Zebub. Nah, dan ada beberapa gelar dan sebutan lainnya yang langsung ditujukan kepada iblis. Namun, tidak satu pun dari gelar atau rujukan itu yang menyebut iblis dengan sebutan gelar atau nama diri, Heilel. Bahasa Latinnya Lucifer. Heilel itu muncul di Yesaya pasal yang ke-14, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kata Heilel ya diterjemahkan dalam bahasa Latin Lucifer. Jadi dalam naskah asli Ibrani tidak ada yang namanya Lucifer. Lucifer itu adalah naskah terjemahan. Bahasa Latin, Alkitab Vulgata bahasa Latin menerjemahkan kata Heilel dengan Lucifer. Jadi Lucifer itu adalah padanan kata Latin untuk kata Ibrani Heilel. Jadi bukan dalam naskah asli, tapi dalam naskah terjemahan Vulgata bahasa Latin. Dalam bahasa Inggris, padanan kata untuk Heilel ini, kalau dalam bahasa Latin Lucifer, maka padanan Heilel dalam bahasa Inggris adalah Morning Star.
Dalam bahasa Indonesia, padanan kata untuk Hillel ini adalah bintang timur, bintang fajar. Jadi Lucifer, morning star, bintang timur, bintang fajar itu sama, sinonim Hillel. Dari kata Ibrani Hillel. Dan demikian tidaklah berlebih-lebihan apabila saya menyimpulkan bahwa orang-orang yang mengatakan, termasuk Erastus Sabdono, mengatakan istilah Hillel, artinya Lucifer, Inggrisnya morning star, Indonesianya bintang timur atau bintang fajar sebagai sinonim atau bahkan nama diri dari iblis adalah orang-orang yang telah melakukan kesalahan semantik. Gelar, Hillel itu gelar bukan nama. Lucifer itu bukan nama. Itu gelar. Jadi adalah kesalahan semantik dalam studi eksegesis atas teks Yesaya 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Namun yang lebih penting lagi, lebih jauh, orang-orang ini telah ditipu oleh iblis. Mengapa? Karena satu-satunya berhak menyandang gelar Hillel, Lucifer, morning star, bintang timur, putra fajar adalah Kristus sendiri. Saya menyarankan Anda untuk mendengarkan penjelasan saya dalam 2 seri video YouTube di BFM channel ini dengan judul Pantaskah Iblis disebut dengan nama Lucifer? Ini adalah analisis teologis atas teks Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Saya bahas dalam 2 sesi. Lebih dari setahun yang lalu. Saudara bisa lihat di BFM channel ini. Nanti saya akan berikan linknya di kolom deskripsi. Ya, judulnya Pantaskah Iblis disebut dengan nama Lucifer? Analisis teologis atas teks Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, episode 1 dan 2. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Kristus sendiri menggunakan gelar morning star bagi dirinya yang diterjemahkan dengan bintang fajar atau bintang timur. Rasul Yohanes mencatat perkataan Kristus demikian. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Jadi bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang, the bright of morning star. Dalam terjemahan King James Version. Wahyu 22 ayat 16, di sana jelas, Yesus mengklaim dirinya yang gelar bintang timur yang gilang gemilang, the bright and morning star. Di sini Tuhan Yesus Kristus sendiri menyebut diri sebagai tunas, yaitu keturunan Daud, yang merupakan penggenapan dari ramalan Yesaya 11 ayat 1 bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalannya akan berbuah. Dia juga adalah the bright morning star, bintang fajar yang cemerlang, yaitu penggenapan dari ramalan bilangan atau nubuatan bilangan 24 ayat 17 yang mengatakan, aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Perhatikan, bintang terbit dari Yakub, the bright morning star, bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Jadi gelar bintang fajar ini, bintang timur ini menjadi lambang pengharapan zaman Mesias. Lucifer, Hillel, Lucifer, morning star, bintang timur, bintang fajar, itu adalah gelar lambang pengharapan zaman Mesianik, gelar Kristus. Ya, ini menjadi lambang pengharapan zaman Mesias yang akan mengakhiri zaman kegelapan. Kristus sebagai bintang fajar, bintang timur, menandai dan mengantisipasi datangnya langit dan bumi baru di masa yang akan datang. Gelar ini dikenakan kepada Kristus sejak masa lalu, sampai dia menyatakan dirinya kelak, seperti di Wahyu pasal yang ke-22 ayat 16. Jadi gelar ini memang dari mulanya adalah milik Kristus, untuk menyatakan bahwa kedatangannya dilukiskan seperti bintang yang menerangi seluruh pelosok langit dan bumi baru suatu hari kelak. Wahyu 21 ayat 23, Wahyu 22 ayat yang kelima. Jadi saya tidak akan menyebut iblis dengan sebutan Lucifer. Kalau di sini ada kata-kata Lucifer yang menunjuk pada iblis, itu adalah kosakata dari Erastus Sabdono, bukan dari saya. Saya hanya menggunakan kosakata dia untuk membantah dia. Saya tidak mengaku iblis sebagai Lucifer pembawa terang. Dia hanya mengaku-ngaku dirinya sebagai Lucifer pembawa terang. Ya, pembawa terang itu, morning star, Lucifer, Hillel, Lucifer, morning star, bintang timur, putra fajar, itu adalah gelar yang dimiliki oleh Kristus. Tapi dengan penipuannya, bapa segala dusta itu iblis berusaha untuk mengklaim bahwa gelar itu adalah miliknya. Dia itu pendusta. Jangan percaya kepada pendusta. Karena itu dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15 itu nubuatan yang disampaikan dalam nada ejekan. Ejekan. Saya kasih contoh misalnya begini. Kalau saya berkata pendeta Yahya Waluni itu menipu dengan mengklaim dirinya pendeta. Apakah ketika saya mengatakan pendeta Yahya Waluni di depan nama pendeta, saya
menyetujui bahwa dia adalah pendeta. Tidak, itulah ejekan sebenarnya. Dia tidak sama sekali pendeta, tapi dia mengklaim diri sebagai pendeta. Pendetanya dilantik di mana? Tidak ada yang melantik dia, tapi dia mengaku dirinya mantan pendeta dan dia adalah pendeta. Jadi saya dalam nada ejekan mengatakan pendeta Yahya Awaluni mengklaim dirinya sebagai pendeta. Bukan berarti saya mengakui menyetujui dia pendeta, tidak. Ya. Nah begitu juga sebenarnya harus kita pahami di Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 itu. Kita mengajarkan bahwa dari sejak awal kejatuhannya, seperti saya katakan tadi, hukuman, nasib akhir dan eksekusi atas iblis telah ditetapkan. Penafsiran atas teks Yeskiel 28 ayat 12 sampai 18 dan Yesaya 14 ayat 13 sampai 14 berdasarkan the law of double reference. Berdasarkan the law of double reference atau hukum referensi ganda menunjukkan bahwa alasan bagi kejatuhan iblis adalah kesombongannya. Sebagai malaikat kerub yang tertinggi dari para kerubin yang diciptakan oleh Allah, ia ingin menjadi penguasa surga. Hendak membuat tahtanya sendiri, hendak menyamai Allah. Nabi Yesaya menarasikan begini, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Bintang-bintang ini merupakan imagery dari malaikat-malaikat. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Lima aku hendak ini mencapai puncaknya pada kehendak iblis untuk menyamai Allah yang maha tinggi. Karena kesombongannya sebagai makhluk ciptaan ingin sama seperti Allah. Yesaya 14 ayat yang ke-13 sampai 14. Jadi karena kesombongan inilah dia akhirnya dijatuhi hukuman. Vonisnya sudah dijatuhkan. Hanya eksekusinya yang belum akan dilakukan di masa-masa akhir zaman nanti. Namun iblis tidak ingin sendirian. Ia menyeret dan menghasut sepertiga dari malaikat di surga untuk bersama-sama dengannya dalam suatu pemberontakan melawan Allah di surga. Rasul Yohanes dalam sebuah penglihatan apokaliptik menulis demikian. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Wahyu 12 ayat 3 sampai 4. Lalu dikatakan di Wahyu 12 ayat 7 sampai ayat 9, dia kemudian dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi sepertiga dari bintang-bintang itu sebenarnya adalah malaikat, karena bintang-bintang merupakan imagery, gambaran dari malaikat. Karena di ayat 7-9 langsung ditafsirkan iblis dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya, karena dia berperang melawan Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan iblis dan malaikat-malaikatnya juga. Lalu mereka, iblis dan malaikat-malaikatnya dilemparkan ke bumi. Jumlahnya berapa? Sepertiga dari bintang-bintang di langit dikatakan. Oke. Nah, karena dosa tersebut, dosa kesombongan dan pemberontakan tersebut, iblis akhirnya dijatuhi hukuman oleh Allah dengan 3 vonis putusan. Perhatikan, dengan 3 vonis putusan. Tadi sudah saya jelaskan singgung di depan, sekarang lebih detail. Vonis yang pertama, iblis bersama dengan malaikat-malaikat pemberontak yang mengikutinya akan dilemparkan dari hadirat Allah di surga ke bumi, akan dilemparkan ke bumi. Dilemparkan dari hadirat Allah di surga ke bumi. Menurut catatan Alkitab, eksekusi vonis ini dilaksanakan oleh penghulu malaikat Mikail berserta dengan malaikat-malaikat lainnya. Ayat rujukannya Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, jelas di sana eksekusi melemparkan setan iblis ini dari surga ke neraka itu dilakukan oleh penghulu malaikat Mikail bersama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Bandingkan juga Yeskiel 28 ayat 16. Lalu Yesus pernah mengatakan, lihat, aku melihat iblis jatuh dari langit, seperti kilat jatuh dari langit. Di Lukas 10 ayat 18. Nah, eksekusi pertama ini terjadi kemungkinan besar pada masa The Great Tribulation. Ya, eksekusi pertama ini terjadi kemungkinan besar pada masa The Great Tribulation, yaitu di pertengahan masa tribulasi atau awal 3,5 tahun pertengahan masa tribulasi. Ya, artinya di awal masa 3,5 tahun The Great Tribulation atau sebelum 42 bulan yang disebut dalam Wahyu 13 ayat yang kelima. Nah, sebagai catatan tentang tribulasi ini, durasi masa tribulasi ini sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya, dalam khotbah saya akhir zaman sesi yang sebelumnya, disebutkan durasinya adalah 1 kali 7 tahun. Atau minggu ke-70 Daniel 9 ayat 27. Nah, periode 7 tahun masa tribulasi ini dibagi menjadi 2 babak, yaitu 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun
kedua. Nah, 3,5 tahun pertama dimulai dengan penandatanganan perjanjian perdamaian Antikris dan Israel. Sedang 3,5 tahun kedua dimulai ketika Antikristus, binatang dari dalam laut itu, binatang pertama yang keluar dari dalam laut, melanggar perjanjian perdamaian dengan Israel dan menginvasi negeri itu. Ayat rujukannya Daniel 9 ayat 27, Matius 24 ayat 15. Nah, bagian 3,5 tahun kedua dari periode 7 tahun ini dalam Wahyu 11 ayat Tuhan disebut sebagai 42 bulan. Dalam Wahyu 11 ayat 3 dan Wahyu 12 ayat 6 disebut 1260 hari. Dalam Daniel 7 ayat yang ke-25 dan Daniel 12 itu disebut sebagai 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dalam Matius 24 ayat 21, King James Version disebut kesusahan besar, Great Tribulation. Nah, jadi sebelum Great Tribulation inilah, iblis bersama dengan malaikat-malaikatnya dilemparkan oleh penghulu malaikat Mikail. Bersama dengan malaikat-malaikatnya dari surga ke bumi. Eksekusi yang pertama atas iblis ini, dimulai eksekusi atas iblis. Hukuman vonis kan sudah dijatuhkan di masa lalu. Eksekusinya dilakukan, yang pertama eksekusi dilakukan oleh penghulu malaikat. Jadi eksekusi pertama adalah iblis dilemparkan dari surga ke bumi. Ya. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17 memberi gambaran yang paling jelas tentang bagaimana setan iblis dilemparkan ke bumi dan apa yang ia lakukan, dilemparkan dari surga ke bumi dan apa yang ia lakukan kemudian dalam geram amarahnya. Jadi tepat sebelum masa Great Tribulation ini, iblis dilemparkan dari surga. Sebelumnya iblis masih bebas akses ke surga. Sebab itu di kitab Ayub kita lihat iblis masih bebas ke surga menghadap Allah. Tidak heran karena memang dia masih belum dilemparkan dari surga. Dia masih bisa bebas ke surga. Dan dia mendakwa Ayub pada waktu itu. Pada masa gereja ini dia mendakwa orang-orang percaya, masih mendakwa orang percaya. Sebelum pengangkatan gereja, perhatikan, iblis masih punya akses ke surga. Tapi setelah dilempar oleh malaikat Mikail dari surga ke bumi, iblis tidak punya akses lagi. Kapan itu? Di awal masa Great Tribulation. Jadi sebelumnya iblis bebas akses ke surga dan pekerjaannya apa? Mendakwa orang-orang percaya. Jadi orang-orang percaya kepada Kristus didakwa oleh iblis. Namun setelah genap jumlah orang-orang percaya kepada Kristus pada masa gereja, Kristus datang kembali ke awan-awan di angkasa menjemput gerejanya dan membawa mereka ke surga untuk hari pemahkotaan di memang Kristus dan diberi jubah kain lenan putih. Inilah pekerjaan orang-orang benar, perbuatan baik dari orang-orang percaya pada masa gereja. Jadi saya percaya bahwa keselamatan anugerah, tapi pahala itu adalah kinerja, perform. Maka kalau keselamatan anugerah, tetapi pahala, upah itu adalah perform kita, maka ayat-ayat seperti yang menganjurkan kita bertekun, menganjurkan kita setia, menganjurkan kita hidup kudus, menganjurkan kita berbuat baik, itu menjadi relevan. Karena kita diupahi berdasarkan perbuatan kita. Tapi masuk surga, keselamatan itu adalah anugerah. Tapi untuk pahala, itu adalah perform, kinerja kita yang akan dinilai. Maka ada gambaran-gambaran bagaimana kita harus setia, kita harus tekun, kita harus kudus, kita harus tidak bercela, kita harus giat, kita jangan mengundurkan diri, kita jangan menjauh pertemuan ibadah kita harus mengasihi dan lain sebagainya. Ini berbicara tentang kinerja perform yang dituntut dari kita orang-orang percaya. Ini nanti akan menjadi jubah kain lenan putih yang akan kita gunakan di pesta perkawinan domba, lalu turun bersama-sama dengan Kristus berperang melawan antikris dan bersama dengan dia memberi dalam kerajaan 1000 tahun. Setiap kita akan diupahi dalam pemerintahan di kerajaan 1000 tahun berdasarkan perform kinerja kita hari ini. Untuk masuk surga anugerah, tapi perform kita, pahala upah kita dalam pemerintahan di kerajaan 1000 tahun itulah performa kita, perform kita, kinerja kita. Jadi saya mempunyai slogan ini, keselamatan itu anugerah, masuk surga itu anugerah, tapi pahala upah itu adalah kinerja, perform kita. Ya, itu. Ya. Kristus datang kembali di awan-awan di angkasa, menyebut gerejanya dan membawa kita di surga. Ya. Untuk hari pemahkotaan di bebas Kristus, kemudian kita akan diberi jubah kain lenan putih untuk bersama-sama merayakan pesta perkawinan domba, yaitu dipersatukannya gereja orang percaya dengan Kristus. Sejak saat itu, iblis tidak bisa lagi mendakwa. Ketika orang percaya berada di surga dalam hari pengangkatan itu, iblis tidak bisa mendakwa orang percaya
yang sudah berada di surga bersama Kristus. Sebelum pengangkatan gereja, iblis masih bebas akses ke surga, mendakwa orang percaya masih tinggal di bumi satu. Tetapi karena Kristus mengklaim kemenangan bagi orang-orang percaya, walaupun orang percaya masih ada di bumi saat itu, Yesus telah mengklaim kemenangannya bagi orang percaya melalui pencurahan darahnya di Kalvari, di kayu salib, melalui kematiannya. Di kayu salib bagi orang percaya. Sehingga keselamatan orang percaya, meskipun mereka berada di bumi, sebelum pengangkatan gereja itu, sebelum rapture itu, keselamatan mereka terjamin karena klaim kemenangan Kristus atas mereka. Pada akhirnya, iblis yang sudah tidak bisa mendakwa orang percaya, ketika orang percaya berada di surga pada hari setelah pengangkatan gereja, iblis kemudian dilemparkan ke bumi oleh penghulu malaikat dalam sebuah peperangan di surga. Saat itu ia dilemparkan ke bumi. Ya, saat ia dilemparkan ke bumi, orang percaya gereja sudah tidak ada di bumi. Ya, karena sudah diangkat oleh Kristus ke surga pada hari pengangkatan atau rapture. Karena itu iblis semakin geram marah dan menjadikan bangsa Israel sebagai sasaran pelampiasan kemarahannya melalui alatnya itu antikris dan nabi palsu. Karena itu saudara pelajari dulu peristiwa-peristiwa sebelumnya dalam sesi akhir zaman, sesi 1 sampai sesi yang ke-11. Jadi tepat sebelum masa The Great Tribulation inilah iblis dilemparkan ke bumi dan mewujudkan geram amarahnya dalam waktu yang singkat itu. Strateginya adalah memberi kuasa kepada binatang pertama yang muncul dari dalam laut, yaitu antikris. Ini adalah seorang manusia yang dinamai antikris. Dia akan menjadi diktator dunia dan menuntut penyembahan kepadanya. Ini yang kita sebut sebagai antikris muncul dari konfederasi 10 negara. Salah satu dari konfederasi 10 negara Eropa. Bekas kekaisaran Romawi di masa lalu. Wahyu 13 ayat 1 sampai 8. Itu rujukannya. Itu rujukannya. Nah, jadi itu tadi eksekusi iblis yang akan dilakukan di akhir zaman nanti. Ponis, putusan untuk iblis. Yang pertama, iblis dilemparkan dari surga ke bumi. Pasti akan dilakukan oleh penghulu malaikat Mikael. Nanti di akhir zaman. Karena pengangkatan gereja kan belum. Sebelum melemparkan iblis harus ada pengangkatan gereja dulu. Harus ada bema Kristus. Harus ada pesta perkawinan domba dulu. Nah, yang kedua, setelah iblis, ponis yang kedua. Ya, ponis pertama tadi iblis dilemparkan dari surga ke bumi. Ponis yang kedua, pada waktu telah ditentukan iblis dan malaikat-malaikat berikutnya akan dibelenggu, dilemparkan dan dipenjara selama 1000 tahun di tempat yang bernama Abysos atau jurang maut. Menurut catatan Alkitab, eksekusi ponis ini dilakukan oleh seorang malaikat tanpa nama. Saudara tahu dalam struktur organisasi para malaikat, penghulu malaikat Mikael itu paling tertinggi. Tapi saudara perhatikan, penghulu malaikat melemparkan iblis dari surga ke bumi. Namun pemenjaraan iblis di Abysos itu dilakukan oleh seorang malaikat tanpa nama. Seorang malaikat tanpa nama. Itu menunjukkan apa? Iblis itu tidak setara dengan Allah, tidak setara dengan anak Allah. Bahkan malaikat tanpa nama yang dalam struktur organisasi malaikat lebih rendah dari penghulu malaikat, ini yang akan menangkap, yang akan memenjarakan, yang akan mengikat, merantai, memenjarakan, melemparkan iblis di Abysos, jurang maut. Saya bisa menangkap ini. Iblis bukan tandingan Kristus dan bukan tandingan Allah. Dia makhluk kita. Bahkan hanya dibutuhkan seorang malaikat tanpa nama untuk mengikat, untuk melempar dia dan memenjarakannya dan memeteraikan penjara Abysos itu selama 1000 tahun. Jadi bagaimana teori corpus delictis bisa menyetarakan iblis dengan anak Allah dan menjadikan anak Allah sebagai corpus delicti untuk membuktikan kelemahan iblis. Wah, sungguh teori corpus delicti yang rapuh dan ngawur. Ya. Nah, yang ketiga, ponis yang ketiga, ya, paling akhir pada waktu yang telah ditentukan, iblis dan malaikat-malaikat pengikutnya akan dilemparkan ke tempat yang bernama Gena atau neraka untuk dihukum dan disiksa selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 10. Nampaknya eksekusi ponis akhirnya dilaksanakan oleh Kristus sendiri. Karena sebelumnya antikris dan nabi palsu juga dilemparkan oleh Kristus ke Gena. Karena memang ya, satu-satunya yang berhak melemparkan orang ke neraka, tempat penghukuman akhir, itu adalah Allah sendiri. Dan penghakiman ini diserahkan kepada Kristus. Tugas eksekusi ini diserahkan kepada anak Allah itu Kristus. Maka Kristus sendiri yang akan mengeksekusi iblis. Melemparkannya ke dalam Gena, neraka, lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Sebelumnya, antikris dan nabi palsu 1000 tahun yang lalu telah dilemparkan ke sana. Iblis 1000 tahun kemudian baru dilemparkan ke sana.
oleh Kristus. Antikris, nabi palsu, dan iblis akan dieksekusi oleh Yesus Kristus sebagai hakim terakhir dan hakim tertinggi. Ya, bukan hanya raja. Yesus bukan hanya Tuhan dan raja, tapi dialah hakim. Hakim terakhir yang akan menghakimi semua, termasuk menghakimi antikris, nabi palsu, iblis, dan semua yang menentang dia. Karena putusan vonis atas iblis telah dijatuhkan, maka jalan hidupnya hanya akan mengikuti alur tersebut. Perhatikan, karena putusan vonis, 3 putusan vonis tadi telah dijatuhkan oleh Allah atas iblis, maka jalan hidupnya hanya akan mengikuti 3 alur tersebut. Jalan hidupnya menurun dan suram. Jalan hidup iblis menurun dan suram. Dari surga dilempar ke bumi, dari bumi dilempar ke selama 1000 tahun di abisos. Jadi jalan hidupnya menurun dan suram. Dari surga iblis dilempar ke bumi. Dari bumi iblis dipenjara di abisos selama 1000 tahun. Atau jurang maut selama 1000 tahun. Dari jurang maut, dari abisos, iblis dilempar ke neraka untuk disiksa siang dan malam selama-lamanya. Jadi jalan hidupnya menurun dari surga ke neraka. Dan para pengikutnya akan mengikuti dia di sana. Siapapun, entah itu malaikat, entah itu manusia yang mengikuti, menolak Kristus, menolak beriman kepada Kristus, tidak percaya kepada Kristus, akan dilemparkan ke neraka karena mereka menjadi pengikut iblis. Dengan demikian, teori corpus delicti dalam buku Kristologi era Susabdono yang mengajarkan bahwa hukuman atas kesalahan iblis belum dijatuhkan karena belum dapat dibuktikan salah, jelas-jelas salah, jelas-jelas salah dan ngawur. Karena bertentangan dengan ajaran Alkitab menunjukkan bahwa drama dari eksekusi hukuman vonis atas iblis telah ditentukan oleh Allah. Telah dijatuhkan oleh Allah. Karena iblis terbukti telah bersalah dan memberontak terhadap Allah. Nah, sekarang saya ingin lebih dalam menjelaskan tentang pemberontakan dan eksekusi hari iblis. Serangkaian peristiwa eskatologis akhir zaman yang telah kita bahas sebelumnya dalam urutan kronologis adalah sebagai berikut. Ketika masa tribulasi di bumi akan berakhir, maka antikris akan mengumpulkan raja-raja di seluruh dunia untuk berperang di tempat yang bernama Armageddon di Palestina untuk menguasai Yerusalem dan membinasakan bangsa Israel. Ini karena geram naga yang telah dilemparkan dari surga ke bumi tadi. Jadi dia menggunakan alatnya binatang pertama yang muncul dari dalam laut, itu antikris. Dan antikris itu tentunya bukan orang Yahudi karena munculnya binatang dari dalam laut. Ini menggambarkan bangsa lain. Dan kemungkinan besar dari salah satu konfederasi 10 negara Eropa karena dikatakan dia memiliki tanduk 10. Ini adalah konfederasi 10 negara Eropa bekas wilayah kekaisaran Romawi kuno. Nah, di tengah-tengah pertempuran tersebut, ya, surga terbuka di Wahyu pasal 16 ayat 12-16, surga terbuka dan Yesus Kristus turun dari surga diiringi oleh pasukan bala tentara surga. Wahyu 19 ayat 11-14. Nah, untuk berperang dan mengalahkan bangsa-bangsa. Wahyu 19 ayat 15. Nah, prosesi kedatangan Kristus ke bumi disertai dengan deklarasi bahwa dia adalah raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Tuhan atas segala Tuhan. Ya. Kristus bertempur melawan antikris, binatang dan nabi palsu, Wahyu 19 ayat 19, dan membuat kedua penyesat itu tertangkap. Keduanya dihukum dan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, Wahyu 19 ayat 10. Ini adalah Gehenna atau neraka. Selanjutnya Yesus Kristus memberi wewenang kepada seorang malaikat tanpa nama yang saya jelaskan di depan untuk menangkap iblis dan mengikatnya serta melemparnya dalam jurang maut, abisos, dan memenjarakannya di sana selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Nah, tujuan pemenjaraan iblis ini jelas supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhirnya masa 1000 tahun itu. Karena iblis memang penyesat. Dia menyesatkan sepertiga malaikat menjadi pengikutnya, membelot, memberontak. Kemudian dia juga akan menyesatkan bangsa-bangsa pada masa antikris. Dan nanti suatu saat dia akan kembali dalam pemberontakan terakhir di akhir masa kerajaan 1000 tahun, dia akan menyesatkan bangsa-bangsa lagi. Wahyu 20 ayat yang ke-3. Jadi dia dibelenggu supaya di dalam zaman kerajaan 1000 tahun dia tidak menyesatkan bangsa-bangsa. Setelah semua itu dilakukan dengan kemenangan gemilang, maka Yesus Kristus tampil sebagai raja bersama orang-orang kudusnya dan menjalankan pemerintahannya di bumi selama 1000 tahun. Wahyu 24. Di akhir masa kerajaan 1000 tahun setelah dipenjara, kata penjara di sana adalah Pilake, kata Yunani Pilake, di tempat yang bernama Abisos di jurang maut, iblis akan dilepaskan untuk sedikit waktu. Wahyu 27. Saat itulah ia akan menyesatkan dan menghasut bangsa-bangsa untuk berperang melawan orang-orang kudus. Dan Kristus dan mengumpulkan mereka di tempat yang bernama Gog dan Magog. Jumlah para pemberontak ini begitu banyak digambarkan oleh Alkitab sama dengan pasir di laut. Wahyu 20 ayat 11. Nah, peristiwa Gog dan Magog ini tentu berbeda dari perang Gog dan Magog yang disebutkan dalam Yeskiel 38 ayat 24. Ayat yang ke-2 sampai 25.
ayat Yeskel 38 ayat 2 sampai 5. Hal ini sudah saya jelaskan dalam sesi 9 akhir zaman dengan tema Armageddon, peperangan besar di akhir zaman. Saya sarankan Anda mendengarkan lagi sesi 9 dari pengajian tentang akhir zaman, Armageddon, peperangan besar di akhir zaman. Nah, pertanyaan muncul di sini adalah bagaimana bisa di dalam kerajaan 1000 tahun di mana Yesus memerintah sebagai raja dengan keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera, akan ada orang-orang yang akan memberontak bersama-sama dengan iblis. Nah, masih ingat tidak? Di khotbah akhir zaman sesi 11, saya menjelaskan bahwa ada dua kelompok orang yang akan menjadi penghuni kerajaan 1000 tahun. Ada dua kelompok orang yang akan menjadi penghuni kerajaan 1000 tahun. Kelompok pertama adalah orang-orang kudus yang telah diberi tubuh yang baru atau tubuh kemuliaan seperti tubuh Kristus. Kelompok ini terdiri dari orang-orang kudus, gereja, orang-orang beriman masa perjanjian lama, dan orang-orang beriman yang menjadi martir pada masa tribulasi. Ya, mereka adalah orang-orang yang berada dalam kerajaan 1000 tahun untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus. Memerintah Israel dan bangsa-bangsa lain bersama-sama dengan Kristus. Jadi itulah sebabnya tadi saya katakan suatu saat kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Maka perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di dalam Allah hari ini, iman kita, ketekunan kita, kekudusan kita, ya, itu semua akan dipandang sebagai perform kinerja yang akan menjadi dasar bagi kita untuk memerintah bersama dengan dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, walaupun hidup dalam kerajaan 1000 tahun, tetapi orang-orang ini, orang-orang ini, ya, kelompok ini tidak kawin, tidak mengawinkan, tidak dapat mati, dan tidak dapat berdosa. Karena mereka telah diubahkan sepenuhnya, sama seperti tubuh kemuliaan Kristus. Ya. Nah, kelompok yang kedua, penghuni kerajaan 1000 tahun adalah orang-orang Yahudi dan non-Yahudi di seluruh dunia yang percaya kepada Yesus di akhir masa tribulasi. Namun masih berada dalam tubuh jasmani yang lama, yang fana ini. Jadi mereka belum diubahkan. Bukan seperti kelompok pertama yang memerintah bersama-sama Kristus dengan tubuh kemuliaan. Inilah kelompok masyarakat. Maaf. Kelompok ini tidak diizinkan memerintah, kelompok yang kedua ini. Mereka adalah masyarakat biasa. Kelompok pertama adalah kelompok yang akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Kelompok yang pertama ini telah memiliki tubuh kemuliaan, telah diubahkan sepenuhnya seperti Kristus. Tidak dapat kawin, tidak dapat mengawinkan, tidak dapat mati, tidak dapat berdosa. Tapi kelompok kedua berbeda. Mereka adalah orang-orang percaya kepada Kristus, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, di akhir masa tribulasi. Mereka ini dibawa untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Orang yang tidak percaya di akhir masa tribulasi itu akan dihukum. Ini yang disebut dalam kitab Matius, yaitu pemisahan domba dengan kambing. Penghakiman ini terjadi di sini loh. Jangan salah. Ya, menurut premilenialisme, penghakiman pemisahan domba dan kambing itu terjadi di awal masa tribulasi, di akhir masa tribulasi, di awal kerajaan 1000. Nah, orang-orang dalam kelompok kawanan domba ini dimasukkan ke dalam kerajaan 1000 tahun. Masih dengan tubuh yang fana, tapi mereka orang percaya. Mereka memang sudah lahir baru, sudah percaya, tapi mereka masih tinggal dalam tubuh yang fana. Tubuh jasmania yang belum diberikan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan, tubuh yang telah diubah sama seperti Kristus. Jadi intinya mereka masih memiliki sifat dosa, karena mereka masih belum memiliki tubuh yang baru, tapi tubuh yang lama. Dapat kawin mengawinkan, dapat mati. Meskipun mereka berumur panjang. Pada masa kerajaan 1000 tahun, umur panjang dalam kelompok ini akan umur manusia dalam kelompok ini akan diperpanjang meskipun akan ada kematian. Nah, usia rata-rata manusia dalam kelompok ini di atas 100 tahun. Yesaya 65 ayat 20 sampai 23. Tidak ada kematian bayi yang baru dilahirkan dan tidak ada kematian secara mendadak bagi orang-orang ini di kerajaan 1000 tahun. Dengar baik, manusia yang berusia 100 tahun masih dianggap muda di kerajaan 1000 tahun nanti. Dan yang mati di bawah usia 100 tahun dianggap telah berdosa. Ini yang berlaku untuk kelompok orang-orang yang kedua tadi, kelompok kedua tadi, bukan kelompok pertama. Ya, perhatikan baik, jangan sampai salah. Ya, nanti strawman Anda kalau memberi tanggapan keliru. Ya. Atau salah memahami ini, nanti Anda akan bingung. Saya lihat, jelaskan dengan perkawinan di surga, hubungkan dengan perkawinan di surga, ajaran yang keliru dari Yesus Sabdo nanti. Nah, tidak ada kematian bayi yang baru dilahirkan dan tidak ada kematian secara mendadak di kerajaan 1000 tahun bagi kelompok kedua orang-orang ini. Manusia yang berusia 100 tahun masih dianggap muda dan yang mati di bawah usia 100 tahun akan dianggap berdosa, kena kutuk. Nah, disinilah kadang-kadang orang salah menafsirkan Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 ini, termasuk penafsiran Yesus Sabdono. Apabila tidak melihat teks ini berdasarkan double reference atau referensi ganda. Itu sebuah nubuat yang mengandung dua penggenapan dalam kurun waktu yang berbeda. Teks Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 ini adalah teks double reference. Teks referensi ganda. Itu sebuah nubuat yang mengandung dua penggenapan dalam kurun waktu atau pada waktu yang berbeda.
Artinya nubuat ini sebagian akan digenapi dalam kerajaan 1000 tahun, dan sebagian lagi akan digenapi dalam langit dan bumi yang baru. Perhatikan, nubuat ini sebagian akan digenapi dalam kerajaan 1000 tahun, dan sebagian lagi akan digenapi dalam langit dan bumi yang baru. Pada hakikatnya kedua kondisi tersebut terjadi secara berkesinambungan, karena keduanya merupakan bagian dari kerajaan Allah yang kekal. Karena itu dalam nubuatannya, Yesaya tidak membedakan antara kedua keadaan tersebut. Profesor Roy Bijak dalam buku ini, ya, ini buku hermeneutik, Basic Bible Interpretation dari premilenialisme. Seorang premilenialisme dari Dallas, Profesor penafsiran Alkitab dan ahli ekspositori dari Dallas Theological Seminary. Nah, Profesor Roy Bijak ini mengutip Profesor Walter C. Kaiser, seorang profesor perjanjian lama dari Gordon Conwell Theological Seminary, menjelaskan demikian. Dia katakan di sini, para nabi sering tidak menyadari bahwa di dalam rangkaian nubuat yang sama, ada bagian yang sepenuhnya berbeda yang baru saja tampak di dalam penglihatan mereka. Jadi demikian dalam premilenialisme, eskatologis premilenialisme, nubuat Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 ini secara teologis bersifat double reference. Ini adalah referensi ayat yang mengandung referensi ganda. Yaitu sebuah nubuatan yang mengandung dua penggenapan dalam kurun waktu yang berbeda. Dalam kasus ini, kedua peristiwa itu akan terjadi secara futuristik di masa depan, yang akan digenapi dalam kerajaan 1000 tahun dan di dalam kekekalan langit baru dan bumi yang baru. Dua keadaan yang berbeda dalam satu teks. Ini biasa. Ini biasa dalam nubuatan perjanjian lama. Biasa. Kalau saudara mengerti pelajaran tentang nubuatan perjanjian lama, bagaimana digenapi dalam perjanjian baru, ada banyak buku-buku yang bahas hal itu. Double referen ini, atau disebut juga sensus plenior, kadang-kadang disebut sensus plenior, ini merupakan hal yang biasa. Jadi Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 dalam pandangan eskatologis premilenialis adalah teks double referen yang akan merupakan dua peristiwa yang akan terjadi di masa depan, dua peristiwa yang berbeda yang digenapi di masa depan. Yang pertama sebagian digenapi dalam kerajaan 1000 tahun dan sebagian lagi dalam kerajaan kekal langit baru dan bumi baru. Dan ini terjadi tanpa jeda. Jadi begitu akhir kerajaan 1000 tahun, langit dan bumi yang lama dikremasi lenyap, seketika kita akan berada di langit dan bumi yang baru. Kita tidak langsung ke surga. Kita sudah ke surga. Gereja sudah ke surga. Pesta perkawinan anak domba pada hari pengangkatan. Nanti ketika mereka memerintah bersama dengan kerajaan 1000 tahun, di akhir kerajaan 1000 tahun itu, langit dan bumi dikremasi dan lenyap, kita langsung dipindahkan ke langit dan bumi yang baru. Bukan ke surga lagi, tapi ke langit dan bumi yang baru. Nah, disitulah semua orang, ya dari kelompok yang kedua tadi juga akan diubahkan. Lalu keadaan di langit bumi yang baru tadi, ada keadaan kekal. Tidak akan ada lagi namanya kawin mengawinkan. Tidak ada lagi namanya melahirkan. Tidak ada lagi namanya kematian di sana. Tidak ada dosa di sana. Tapi adanya kawin mengawinkan, adanya langit, adanya kawin mengawinkan, adanya lahir melahirkan, ya, adanya kematian, itu ada di kerajaan 1000 tahun. Ya. Karena masih ada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang masih belum sudah percaya kepada Yesus tapi belum diubahkan dengan tubuh yang baru seperti gereja orang percaya yang memerintah bersama-sama di Kristus. Disinilah kadang-kadang orang salah menafsirkan, ya, teks Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 ini apabila tidak melihat teks ini bersifat double reference, ya, yaitu sebuah nubuat yang mengandung dua penggenapan dalam kurun waktu yang berbeda. Akibatnya teks ini seakan-akan menjelaskan bahwa akan ada kawin dan mengawinkan di langit dan bumi yang baru di masa depan. Ya. Padahal keadaan kawin dan mengawinkan serta melahirkan anak tersebut merupakan kondisi yang masih terjadi dalam kerajaan 1000 tahun seperti saya jelaskan tadi, bukan di langit baru dan bumi baru nantinya. Kelihatannya ajaran adanya perkawinan di surga yang dipopulerkan oleh Erastus Sardona kemungkinan besar salah memahami maksud dari teks Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 karena gagal melihat teks ini sebagai teks yang bersifat double reference, referensi ganda. Nah, pasangan-pasangan yang menikah di kerajaan 1000 tahun ini dari kelompok yang kedua tadi, kelompok penghuni kerajaan 1000 tahun yang kedua tadi akan mempunyai anak-anak sepanjang masa 1000 tahun. Selama masa 1000 tahun itu jumlah mereka yang menikah dan melahirkan akan semakin banyak di berbagai bangsa di seluruh dunia, bukannya orang Yahudi tapi bangsa-bangsa. Jutaan bayi di seluruh dunia pastilah akan dilahirkan dalam masa 1000 tahun ini. Mereka akan dilahirkan dari pasangan orang tua baik bangsa Yahudi maupun non-Yahudi atau bangsa-bangsa lain yang selamat dan masuk dalam kerajaan 1000 tahun.
Tentunya di antara jutaan anak-anak yang lahir dalam masa 1000 tahun ini ketika menjadi dewasa, meskipun secara lahiriah menunjukkan ketaatan kepada Kristus dan pemerintahnya, tapi dalam hati mereka menolak Raja yang adalah Juru Selamat dan Tuhan, Yesus Kristus. Mereka inilah yang nantinya berhasil disesatkan atau dihasut oleh iblis untuk berpartisipasi bersamanya dalam pemberontakan terakhir melawan Kristus dan pemerintahnya di akhir kerajaan 1000 tahun. Karena orang-orang ini masih bisa berdosa. Mereka bisa kawin mengawinkan, bisa melahirkan, bisa mati dan bisa berdosa. Jumlah pemberontak dari seluruh bangsa-bangsa ini digambarkan sama dengan pasir di laut. Wahyu 20:7-10. Iblis ketika dilepaskan dari abis jurang maut akan memimpin bangsa-bangsa untuk berperang melawan orang-orang kudus dan Kristus dengan mengumpulkan mereka di tempat yang bernama Gog dan Magog. Namun ketika mereka mengepung Yerusalem, Kristus menurunkan api dari langit yang menghanguskan dan membinasakan mereka semua. Dataran Gog dan Magog ini akan menjadi kuburan dan kebinasaan bagi para pemberontak tersebut. Sementara itu, iblis yang memimpin bangsa-bangsa dalam pemberontakan itu tanpa diadili, tidak ada lagi penghakiman pengadilan, langsung dieksekusi oleh Kristus sendiri dengan dilemparkan ke Gehenna atau neraka, yaitu lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, tempat di mana antikris dan nabi palsu telah lebih dahulu dilemparkan 1000 tahun yang lalu. Demikianlah eksekusi dan nasib akhir iblis, dihukum siksaan selama-lamanya di Gehenna. Ini eksekusi terakhir iblis. Sudah ditetapkan, sudah ditentukan. Nah, sebagai tambahan perlu diketahui bahwa Gehenna atau neraka ini adalah tempat penghukuman akhir dan kekal bagi satu, antikris dan nabi palsu, ayat rujukannya Wahyu 19:20. Dua, iblis dan roh jahat, malaikat-malaikat pengikutnya, Wahyu 20:10. Tiga, maut dan alam maut, maut dan alam maut itu Hades, Wahyu 20:14. Dan semua orang yang tidak percaya di sepanjang zaman, Wahyu 20 ayat yang ke-15. Gehenna ini berbeda dengan Hades atau Abysos. Hades adalah tempat penghukuman sementara bagi orang-orang mati yang menolak Kristus sebelum akhirnya dilemparkan ke Gehenna untuk dihukum selama-lamanya setelah kebangkitan di akhir zaman. Sedangkan Abysos adalah penjara sementara bagi iblis dan roh jahat sebelum akhirnya mereka dilemparkan ke Gehenna untuk dihukum selama-lamanya. Tempat ini juga dikenali dengan nama Tartaros, di mana sebagian dari malaikat tertentu yang jatuh telah dilemparkan ke sana, berada di sana sampai hari penghakiman untuk selanjutnya dilemparkan ke neraka bersama-sama dengan iblis. Ayat rujukannya 2 Petrus 2 ayat yang keempat. Ya. Nah, itu tadi eksekusi akhir yang tragis dari iblis. Nah, closing statement saya, teori corpus delicti telah meninggikan iblis dengan menempatkannya di posisi yang setara dengan anak Allah itu Kristus. Padahal menurut Alkitab, iblis pada saat diciptakan sebelum kejatuhannya, posisinya tidak lebih tinggi dari penghulu malaikat Mikael. Tidak lebih tinggi dari penghulu malaikat iman. Bahkan tadi kita lihat untuk memenjarakan dia dan mengurung dia di Abysos, di jurang maut, itu tidak diperlukan seorang penghulu malaikat, hanya malaikat yang tanpa nama. Rasul Yohanes dalam sebuah penglihatan apokaliptik melihat bahwa Mikael berserta dengan malaikat-malaikatnya berperang dan melemparkan iblis ke bumi beserta malaikat pemberontak yang bersama dengan dia. Wahyu 12 ayat 7-9. Karena itu saya tidak terkejut ketika mengetahui bahwa di akhir zaman nanti, ya, bukan bapak atau anak yang akan menangkap, merantai, memenjarakan iblis dalam penjara Pilake yang bernama Abysos atau jurang maut. Tetapi itu hanya perlu dilakukan oleh seorang malaikat tanpa nama, Wahyu 20-3. Mengapa? Karena memang iblis tidak selevel dengan Allah. Untuk melemparkan dia dari surga ke bumi, itu hanya perlu dilakukan oleh penghulu malaikat. Untuk memasukkan dia selama 1000 tahun dalam penjara, itu hanya perlu dilakukan oleh seorang malaikat yang lebih rendah dari penghulu malaikat Mikael, malaikat tanpa nama. Karena memang iblis tidak selevel dengan Allah, tidak selevel dengan anak Allah itu Yesus Kristus. Iblis adalah makhluk ciptaan yang tidak lebih tinggi dari penghulu malaikat Mikael. Bahkan di akhir zaman nanti kita tidak akan menemukan ada penghakiman pengadilan yang digelar untuk iblis. Kenapa? Karena putusan dan vonis hukum telah dijatuhkan bagi iblis di masa lalu oleh Allah sendiri. Tinggal eksekusinya. Karena itu di akhir zaman nanti hanya ada tindakan eksekusi dari putusan vonis yang telah dijatuhkan kepada iblis. Ini dilakukan oleh Kristus paling akhir nanti. Ya, atas iblis, putusan vonis yang paling terakhir ya, telah ditetapkan di masa lalu, iblis akan dihukum selama-lamanya di Gehenna atau lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Wahyu 20 ayat yang ke-10. Gehenna atau neraka ini menurut Tuhan kita Yesus Kristus memang merupakan tempat yang telah disediakan bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Matius 25 ayat 41.
Demikianlah eksekusi dan nasib akhir iblis telah ditetapkan oleh Allah sesuai dengan putusan vonis yang telah dijatuhkan Allah di masa lalu. Tidak perlu ada corpus delicti lagi. Corpus delicti adalah teori yang rapuh karena tidak dibangun di atas analisis dan eksegesis teologis yang valid dan akurat atas teks-teks kitab suci. Akhirnya mungkin ada yang bertanya begini, dan ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya. Pertanyaannya begini, mengapa Allah tidak menyediakan penebusan bagi dosa iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh, sedangkan di pihak lain ia menyediakan keselamatan bagi manusia? Ini jawaban saya. Perhatikan, Alkitab memberikan kepada kita fakta bahwa dosa telah bermula dari dunia malaikat. Dan karena tidak ada sumber godaan dari luar berkenaan dengan dosa para malaikat ini, termasuk iblis kerup tadi, hal ini menjadikan alasan mengapa tidak ada penyediaan keselamatan yang diadakan bagi para malaikat yang jatuh tersebut. Karena dosa berasal dari dalam diri mereka. Karena itu, kita memang tidak perlu protes mengenai hal ini. Namun berbeda halnya dengan kasus yang dialami oleh manusia. Manusia berdosa karena digoda dan terperangkap oleh pihak lain. Lihat di Kejadian pasal 3 kisahnya. Dengan demikian, dosanya, dosa iblis, dosa para malaikat yang bersama-sama dengan dia, memiliki ciri yang baginya Allah tidak dapat menyediakan penebusan. Sedangkan manusia, karena kejatuhan bukan berasal dari dalam dirinya, Allah memiliki ciri baginya, di mana dosa tersebut memiliki ciri bagi Allah untuk dapat menyediakan keselamatan. Iblis beda kasusnya. Dosa berasal dari diri sendiri. Kita lihat tadi Yesaya pasal yang 14 ayat 12 sampai 14. Di bawah figuratif Raja Babel, ya, dalam ayat double reference itu, dikatakan di sana, aku hendak. Dosa, kesombongan, dosa berasal dari dalam iblis sendiri. Manusia tidak. Manusia berdosa karena digoda oleh iblis dari pihak luar. Nah, selain itu sulit untuk membayangkan karya bagaimana yang harus dilakukan yang dapat menyelamatkan malaikat-malaikat tersebut. Sebab selain dosa, iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh berasal dari dalam diri mereka sendiri, maka satu, mereka tidak memiliki daging dan darah. Karena itu penumpahan darah dan kematian Kristus tidak akan ada gunanya bagi mereka. Dua, malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah masing-masing berdiri sendiri, tidak berketurunan, mereka adalah makhluk roh, akan sulit memiliki karya yang dilakukan bagi mereka seperti yang telah dilakukan kepada umat manusia. Dengan demikian kita tidak perlu heran mengapa Allah tak menebus malaikat-malaikat yang jatuh. Karena dosa berasal dari diri mereka sendiri, dan desain penciptaan mereka berbeda dengan desain penciptaan manusia. Sementara di pihak lainnya, ia memang menyediakan keselamatan bagi manusia, dan menyelamatkan manusia yang berdosa ketika mereka menanggapi dengan iman kepada korban Kristus dan pemberitaan Injil. Nah, paling akhir aplikasi praktis bagi kita adalah ini, bahwa Allah telah menyediakan keselamatan untuk semua orang melalui Yesus Kristus. Dan Roh Kudus tentunya meyakinkan manusia agar menerima keselamatan. Yohanes 3:16, Roma 10 ayat 34, 2 Korintus 5 ayat 15, 1 Timotius pasal 2 ayat 4, dan Ibrani 2 ayat 9. Walaupun kita juga diberitahu Alkitab, di mana Alkitab mengajarkan bahwa tidak semua orang akan diselamatkan karena mereka menolak menanggapi Injil. Hal ini terjadi karena penolakan dan ketidakpercayaan kepada Kristus, karena mereka bukanlah orang-orang pilihan. Yohanes 5 ayat 10, 2 Korintus 5 ayat 18-20, dan Titus 2 ayat 11. Namun kita tidak perlu memusingkan apakah mereka orang pilihan atau tidak. Yang perlu kita lakukan adalah, ya, kita perlu memberitakan Injil dengan penuh semangat. Ya. Jadi apabila seseorang tidak menerima keselamatan, dalam hal ini Allah tidak dapat dipersalahkan, karena penyediaan keselamatan telah cukup. Ini seharusnya mendorong kita untuk lebih meyakinkan orang supaya datang kepada Kristus Juru Selamat. Dan Tuhan memberi diri mereka untuk beriman kepadanya, untuk menerima hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan. Memberi diri beriman kepadanya untuk menerima hidup kekal. Kematian Kristus adalah untuk kebaikan manusia. Dan Allah tidak membatasi siapapun dalam penyediaan keselamatannya. Berbahagialah saya dan saudara yang saat ini sudah diselamatkan dengan beriman kepada Kristus. Puji Tuhan. Ya. Paling akhir, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa ada anugerah Tuhan kepada kita. Kita selamat tuh karena anugerahnya. Tidak ada yang dapat kita lakukan selain hanya beriman kepada untuk diselamatkan. Tapi saya mengingatkan kita untuk memerintah bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Itu adalah upah dari kinerja performa kita. Maka seperti saran Alkitab, hiduplah kudus di hadapannya, setia kepadanya, bertekunlah dalam iman, jangan menyangkali Dia.
setia kepadanya, rajin lagi beribadah, jangan menjauh pertemuan-pertemuan ibadah. Tekun membaca kitab suci, mendengar pengajaran firman Tuhan, beribadah dengan tekun dalam persatuan orang percaya, dan jadilah murid-murid yang aktif, yang bertumbuh di dalam gereja lokal. Ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan, karismatik.